Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelas B24 dengan NIM 24801032. Saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Perkembangan Anak pada Masa Prasekolah. Baik, latar belakang. Mengapa masa prasekolah itu penting? Anak merupakan aset bangsa yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Masa prasekolah berlangsung pada rentan usia 3-6 tahun dan dikenal sebagai masa emas atau Golden Age. Periode perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek kehidupan anak. Adapun perkembangannya yaitu perkembangan menyeluruh. Pada masa anak ini, anak mengembangkan kemampuan motorik, berpikir, memahami bahasa, serta mengendalikan emosi dan perilakunya secara aktif. Adapun faktor penentunya, perkembangan optimal dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, status gizi, stimulasi, lingkungan keluarga, pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Dampak jangka panjang. Apabila kebutuhan anak pada masa ini tidak terpenuhi dengan baik, dampaknya berdampak serius pada perkembangan di masa berikutnya. Selanjutnya, pengertian masa prasekolah. Masa prasekolah merupakan periode perkembangan anak yang berlangsung pada usia sekitar 3-6 tahun sebelum memasuki pendidikan dasar. Pada masa ini, anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sekitarnya. Menurut teori perkembangan, usia prasekolah merupakan fase yang sangat penting karena terjadi peningkatan kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan sosial secara cepat. Anak mulai belajar mengenal dirinya, memahami orang lain, dan membentuk dasar kepribadian yang akan memengaruhi kehidupannya di masa depan. Masa prasekolah sering disebut sebagai periode eksplorasi, atau anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, senang mencoba hal-hal baru, mengajukan banyak pertanyaan, dan belajar melalui pengalaman langsung. Selanjutnya karakteristik anak usia prasekolah, yaitu 1. Aktif dan energik, senang berlari, melompat, memanjat, dan bermain dengan teman sebaya. Aktivitas ini memperkuat otot dan meningkatkan koordinasi tubuh. Yang kedua, rasa ingin tahunya tinggi. Sering mengajukan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Sebagai bentuk usaha memahami dunia. Ini merupakan bagian penting dari perkembangan kognitif. Yang ketiga itu imajinatif dan kreatif. Menggunakan benda sebagai simbol dalam permainan, atau balok sebagai mobil, dan bermain peran sebagai dokter, guru, atau polisi, mengembangkan kreativitas dan kemampuan belajar simbolik. Yang keempat yaitu mudah meniru, cenderung mencontoh perilaku, cara bicara, dan juga sikap orang tua. Berikutnya aspek perkembangan, yaitu fisik dan motorik. Perkembangan fisiknya yaitu perubahan pada ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh. Pada usia prasekolah, pertumbuhan tinggi dan berat badan berlangsung secara stabil. Anak mulai memiliki postur tubuh yang lebih proporsional serta kemampuan tubuh yang semakin kuat dalam berbagai aktivitas. Yang kedua, motorik kasarnya, kemampuan menggunakan otot-otot besar tubuh. Anak mulai mampu berlari cepat, melompat dengan 1 atau 2 kaki, memanjat, menendang bola, serta menjaga keseimbangan tubuh dengan lebih baik. Ketiga, motorik halusnya, kemampuan menggunakan otot-otot kecil, terutama jari tangan dan koordinasi mata tangan. Anak mulai mampu memegang pensil, menggambar bentuk sederhana, mewarnai, menggunting kertas, menyusun balok, serta mengancingkan pakaian sendiri. Selanjutnya, aspek perkembangan kognitif dan bahasa. Yang pertama, perkembangan kognitif. Menurut teori Jean Piaget, anak usia prasekolah berada pada tahap proporsional, sampai tahap ketika anak mulai menggunakan simbol dan bahasa untuk memahami dunia di sekitarnya. Ini mencakup kemampuan berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Berlangsung sangat cepat pada masa prasekolah. Anak mulai memiliki kosakata yang semakin banyak dan mampu menyusun kalimat yang lebih kompleks. Mereka dapat mengungkapkan kebutuhan, keinginan, perasaan, dan pengalaman melalui komunikasi verbal yang lebih jelas. Adapun aspek perkembangan seperti sosial, yaitu anak mulai belajar bermain bersama teman sebaya, berbagi mainan, bekerja sama, serta mengikuti aturan dalam kelompok. Moralnya, anak mulai mengenal konsep benar dan salah berdasarkan norma dan nilai yang berlaku, serta belajar mengenai konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Dan juga emosional, anak mulai mampu mengidentifikasi emosi seperti senang, sedih, marah, takut, dan kecewa, serta belajar mengendalikan perasaan yang dimilikinya.
spiritualnya yaitu proses pengenalan terhadap nilai-nilai agama dan keyakinan yang dianut keluarga. Anak mulai mengenal konsep Tuhan, doa, ibadah, serta perilaku yang mencerminkan agama. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, yang pertama yaitu genetik dan kesehatan, yang kedua lingkungan keluarga dan pola asuh, yang ketiga itu status gizi, dan yang keempat sosial ekonomi dan PAUD. Selanjutnya, peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak, yaitu nomor 1, memberikan kasih sayang dan rasa aman, kedua, memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan, ketiga, membimbing pembentukan karakter dan moral, dan yang terakhir, mendorong kemandirian anak. Berikut kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, masa prasekolah usia 3-6 tahun adalah golden age, dengan perkembangan pesat pada aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, serta moral dan spiritual. Kedua, karakteristik khas, yaitu aktif, rasa ingin tahunya tinggi, imajinatif, mudah meniru, dan berkembangnya kemandirian. Yang ketiga, perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik, gizi, kesehatan, keluarga, pola asuh, pendidikan, dan juga sosial ekonomi. Yang keempat atau yang terakhir, orang tua berperan sebagai pemberi kasih sayang, pemenuh kebutuhan dasar, pembentuk karakter, dan juga teladan bagi anak. Adapun sarannya yaitu seluruh pihak yang terlibat dalam pengasuhan dan pendidikan anak perlu bekerja sama secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan, kasih sayang, serta stimulasi yang tepat, anak usia prasekolah dapat berkembang secara maksimal pada semua aspek sehingga siap menghadapi tahap perkembangan berikutnya. Karena investasi terbaik bagi bangsa dimulai dari pengasuhan optimal di masa prasekolah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.